Selamat sore, Dewan Juri yang terhormat. Status quo kita pada saat ini yaitu tren peningkatan pengangguran dari berbagai program studi dan rendahnya tingkat keterserapan dalam dunia kerja. Urgensi saat ini yaitu perguruan tinggi negeri harus mengatasi ketimpangan ini. Tujuan dari musik kita kali ini yaitu untuk mengatasi tingkat pengangguran dari lulusan-lulusan prodi yang kurang terserap di dunia kerja dan untuk memacu prodi-prodi lain agar lebih berkembang. Parameternya adalah program studi di perguruan tinggi negeri. Dewan Juri yang saya hormati, mensubsidi secara proporsional artinya memberikan bantuan apresiatif maupun evaluatif dengan cara berbanding seimbang atau sesuai proporsi. Perguruan tinggi yang memiliki daya keterserapan lulusan yang tinggi akan diberikan subsidi yang lebih banyak sebagai bentuk apresiasi karena telah memberikan kontribusi yang baik dan nyata dalam hal pekerjaan maupun dalam negara. Dewan Juri yang saya hormati, saya akan memberikan respon terkait pernyataan dari tim oposisi. Yang pertama, dengan adanya peningkatan subsidi, kualitas prodi jauh lebih unggul. Yang kedua, mosi ini bukan berarti untuk membuat prodi lain yang tidak populer diremehkan, melainkan untuk memotivasi agar mereka dapat mengusahakan prodinya jauh lebih baik. Yang ketiga, prodi yang tidak populer bukan berarti ditinggalkan atau dibiarkan, melainkan akan diusahakan melalui mekanisme yang akan kami tawarkan nantinya. Yang keempat, tim oposisi berfokus untuk memberikan juga subsidi kepada prodi lain yang tidak populer yang belum terjamin kualitas lulusannya. Sedangkan memberikan subsidi kepada mereka yang tidak ada jaminan itu merupakan hal yang kurang efektif untuk dilakukan. Dan ketika kita memberikan subsidi kepada prodi yang unggul, maka sudah nyata bahwa mereka memberikan kontribusi yang baik dalam hal sumber daya manusia maupun tenaga kerja. Kami sebagai pemerintah sangat setuju dengan mosi ini karena dilihat dari kebermanfaatannya. Yang pertama, program studi bisa memperbaiki sistem kurikulumnya. Yang kedua, prodi membuat terobosan baru untuk keberminatan calon mahasiswa seperti magang, PBL, praktek industri, belajar kreatif, dan sebagainya. Yang ketiga, prodi lain dapat lebih termotivasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Yang keempat, membuat mahasiswa di program studi tersebut lebih terampil dan berorientasi kepada skill atau kompetensi. Yang kelima, membuat pembaharuan dan perbaikan maupun terobosan dalam hal prodi-prodi yang kurang diminati agar lebih berkembang ke depannya. Dewan Juri yang saya hormati, berdasarkan mosi ini, kami dari tim pemerintah akan memberikan mekanisme terbaik kami yang jauh berbeda dari tim sebelumnya, yaitu dari tim pemerintah pembuka, dan berdasarkan juga ketimpangan yang ada status quo. Yang pertama, konsep prodi model. Konsep ini terinspirasi dari konsep sekolah model yang diterapkan di Indonesia, yaitu sekolah-sekolah yang tertinggal dan kurang populer akan menjadikan salah satu sekolah yang berakreditasi A sebagai role modelnya. Dan mengenai infrastruktur serta kelengkapan penunjang akan disediakan untuk memakai fasilitas dalam sekolah tersebut dan juga sebagai sekolah role modelnya. Dewan Juri yang saya hormati, begitupun dengan mekanisme yang saya tawarkan ini mengenai konsep prodi model, yaitu prodi-prodi yang tidak populer dapat menjadikan satu prodi unggulan akreditasi A sebagai pelengkap mereka dalam pelaksanaan kegiatan akademik seperti praktik laboratorium, industri, dan sebagainya. Dan hal ini untuk menunjang perkembangan mereka. Sama seperti yang dikatakan tim oposisi, ada prodi seperti contohnya biomedis, tetapi kurang mendapat subsidi sehingga tidak ada penunjang seperti laboratorium yang memadai. Nah, mekanisme kali ini dapat menjadi solusi untuk pemecahan masalah yang telah dikatakan oleh tim oposisi. Nah, ini membuktikan bahwa mekanisme kami merupakan hal yang baik untuk dilakukan ke depannya. Dewan Juri yang terhormat, jika masalah teratasi, konsep ini juga sangat bermanfaat dan nantinya prodi tersebut akan mendapat subsidi juga. Mekanisme yang kedua yaitu penguatan dalam bidang tracer study. Tracer study merupakan penelitian mengenai situasi alumni khususnya dalam hal pencarian kerja, situasi kerja, dan pemanfaatan pemerolehan kompetensi selama kuliah. Nah, dengan adanya penguatan research study dapat membuat program studi yang kurang populer untuk mengevaluasi lulusan mereka. Kenapa sampai belum bekerja atau kenapa daya serapnya kurang, sehingga itu dapat mengoptimalkan prospek lulusan mereka. Dewan Juri yang terhormat, hal ini juga dapat membuat program studi yang sudah populer untuk peningkatan akreditasi program studi maupun perguruan tingginya. Dan hal ini merupakan hal yang sangat krusial untuk dilakukan karena ini juga tidak dikatakan oleh tim pembuka sebelumnya, yang mana mereka tidak berbicara mengenai bagaimana kita akan mendeteksi lulusan-lulusan yang telah bekerja maupun yang belum bekerja. Yang ketiga,
Regulasi pemberian subsidi berdasarkan lulusan yang sudah bekerja dengan aturan berapa persen angka mahasiswa mereka dan berapa persen lulusan mereka setiap tahunnya. Dewan juri yang saya hormati, saya sebagai tim pemerintah sangat bangga dengan membawakan mosi ini, karena mosi ini bukan hanya berdampak secara jangka pendek tapi juga jangka panjang. Pada tahun 2035 kita akan menghadapi bonus demografi. Nah, ketika dari sekarang setiap perguruan tinggi negeri menghasilkan lulusan-lulusan yang baik dari segi prodi unggulan, maka nantinya pada tahun 2035 nanti akan menghasilkan tenaga kerja yang produktif pas bonus demografi, maka itu dapat dioptimalkan untuk dapat meningkatkan kemajuan negara Indonesia yang sementara ini masih dalam negara berkembang, sehingga dengan adanya mekanisme kami itu juga akan berperan besar, berkontribusi besar dalam pemenuhan tenaga kerja di Indonesia dan juga akan memajukan negara Indonesia untuk menjadi negara maju dengan kedepannya. Sekian argumen dari saya, terima kasih, selamat sore. Baiklah, pada saat ini saya akan memulaikan pidato saya dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, pada saat ini kita akan membahas mosi, yaitu Dewan ini akan mensubsidi secara proporsional program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja. Nah, dari tim oposisi pembuka tidak memperhatikan dengan baik apa yang sudah dibahas dari tim pemerintah pembuka dan juga tim pemerintah pembuka pembicara pertama dan kedua. Dan juga di sini saya akan membahas mengapa pada substansi yang prodi-prodi serapan angka kelulusannya rendah, perlu kita lihat kembali bahwa status quo kita pada saat ini yaitu tren peningkatan pengangguran dari berbagai program studi dan rendahnya keterserapan dunia kerja, yang dimana urgensi saat ini yaitu perguruan tinggi harus mengatasi ketimbangan ini. Nah, maka dari itu kami selaku tim pemerintah menyetujui mosi ini, yaitu Dewan ini akan mensubsidi secara proporsional program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja. Kenapa? Kita bisa melihat satu, kualitas prodi jadi lebih baik dan lebih unggul dengan adanya peningkatan subsidi. Juga, mosi ini bukan berarti membuat prodi lain diremehkan, melainkan untuk memotivasi prodi-prodi tersebut. Nah, kita bisa melihat contoh dan fakta bahwa di mana yaitu menunjang akreditasi prodi dan bisa memperbaiki kurikulum, yang dimana prodi membuat terobosan baru untuk peminatan calon-calon mahasiswa baru seperti magang, PBL, praktek industri, dan belajar kreatif, yang membuat mahasiswa di prodi tersebut lebih terampil dan berorientasi kepada skill, di mana pada saat ini bangsa kita memerlukan lulusan-lulusan yang memiliki skill terhadap program studi yang mereka ambil. Juga mosi ini sangat mendukung program Merdeka Belajar yang sementara kita gunakan atau kita pakai dalam proses perkuliahan atau pembelajaran di kuliah. Nah, yang dimana bisa membuat pembaharuan dan perbaikan maupun terobosan baru terhadap prodi-prodi yang kurang diminati. Untuk itu, agar lebih berkembang. Dan juga dalam hal ini, untuk prodi yang kurang populer harus mengoptimalkan prospek lulusan, yaitu untuk ketika lulusannya itu akan menjadi apa. Kemudian, dan adanya treasure studi ini dapat bermitra dengan instansi lain agar dapat menampung lulusan-lulusan ketika lulusan-lulusan tersebut lulus dari program studi tersebut. Nah, kami juga dari tim pemerintah akan memberikan masukan bahwa tidak hanya lulusan-lulusan tersebut menjadi pekerja-pekerja saja, tetapi lulusan-lulusan tersebut bisa membuka lowongan-lowongan pekerja untuk menjadikan lowongan tersebut bagi lulusan-lulusan tersebut. Kan kemudian kita harus mengerti bahwa dalam suatu peminatan barang, dalam suatu ekonomi, jika kita menginginkan suatu barang, ketika barang itu selalu diminati, maka angkanya akan lebih meningkat dan akan lebih mahal. Begitu juga dengan sebuah program studi.
ketika program studi itu akan lebih baik dan program studi itu akan lebih siap untuk nantinya dalam menghadapi seperti bonus demokrasi, maka program studi tersebut akan lebih diminati dan lebih menunjang anak-anak bangsa nantinya. Untuk itu, saya dari tim pemerintah penutup dengan ini sangat bangga membawakan mosi ini, di mana Dewan ini akan mensubsidi secara proporsional program studi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja. Terima kasih.